tentang kewajiban istri atau semuanya sepertinya sudah paham semuanya sepertinya. Tapi mungkin sedikit bertanya tentang apa namanya, bahwasanya pasangan itu yang solih pasti nanti juga dapat yang solih. Itu apakah seperti itu atau mungkin nggak istrinya yang solihah seperti yang suami yang mungkin ilmunya di bawahnya dan tentang agama, atau begitu sebaliknya? Bagaimana? Ada dalam Al-Quran itu, kalau di dalam surah An-Nur kalau sudah periode ibu kadang mengalami panas di wajah. itu salah Jadi ilmu ini, jadi ilmu. jadi ini masih muda-muda kan ya, ibu muda. Ya kayaknya masih muda semua kayaknya. Masih 17 tahun semua. Kecuali gua adalah angkatan saya dulu. Oh ada ya? Jadi ada fase-fase kayak saya nih Bu, sebenarnya masih haid ya, cuman sudah mulai jadwalnya udah teratur. Sudah di atas 50 tahun sudah ada tanda-tanda premenopause, itu ada gejala-gejala fisik. Salah satunya ini hot flash, Panas. padahal berasal kan, cuman dari hormonal memang, karena ada penurunan hormon estrogen itu dan progesteron atau estrogen itu yang kemudian membuat kita tuh terasa panas sampai berkeringat di wajah. Tapi itu tiba-tiba datangnya, nanti bilang, nanti tiba-tiba muncul lagi. Tapi setiap orang beda-beda. Kalau saya masih normal mungkin. Kalau teman itu ada yang sampai dirawat. Karena memang apa itu kondisi hormonnya itu luar biasa, luar biasa. Sehingga dia penurunan fisiknya itu luar biasa. Enggak ya, udah terlewati. Amin. Tapi kalau sudah, memang premenopause itu fase yang cukup lumayan untuk seorang perempuan. Terus masuk menopause. Nanti kalau sudah menopause itu terhitung 1 tahun sama sekali dia sudah tidak haid, gitu ya. Kalau sudah setahun tidak haid, dia sudah menopause. Nah, kalau di dalam kajian perempuan sudah menopause itu akan lebih bagus secara intelektual. Jadi dia lebih cerdas. Maka banyak ibu-ibu yang menghafal Quran itu di atas usia 55 tahun, 60 tahun, kecerdasan kembali. Maka dikatakan seorang perempuan yang sudah menopause itu cenderung lebih mandiri, dia lebih eksis. Tapi kalau bapak-bapak, dia kembali butuh hormonnya itu dia jadi lebih lemah lembut. Kalau perempuan jadi lebih strong. Sunatulahnya seperti itu. Begitu. Nah ini ujian, maka dikatakan ibu-ibu yang sudah purna, suaminya sudah purna, ternyata ujian setiap fase manusia itu berbeda-beda. Kalau suami sudah purna dan masuk pada fase akhir-akhir usianya, kalau kita semakin mandiri, kita semakin strong. Bapak ibu banyak materi, banyak kegiatan, ngabringan dia, ngabringan itu ya ibu ya. Kalau bapak-bapak justru pengen di rumah manja, pengen diperhatikan, gak mau ditinggal gitu. Ya betul. Nah ujiannya di situ ternyata. Ujian kalau sudah masuk fase pensiun, masuk purna, ujiannya kayak ya. Kalau tadi Contoh lelaki yang solih itu akan benar pasti nanti dapat jodohnya juga. Pasti saya dan begitu begini. Secara umum kalau digambarkan di surah An-Nur, di awal-awal surah An-Nur itu disampaikan laki-laki yang baik itu akan mendapatkan perempuan yang baik. Laki-laki berzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan berzina. Yang musyrik juga dengan yang musyrik. Itu dalam Al-Quran. Tapi di dalam surah yang lain Allah menggambarkan ada 4 tipe jodoh yang Allah gambarkan. Di dalam surah At-Tahrim mulai ayat 10, 11 dan 12. Di surah At-Tahrim itu digambarkan yang pertama, gambaran jodoh itu adalah laki-laki yang baik tapi ternyata Allah berikan dia pasangan tidak baik. Surah At-Tahrim ayat 10, kasusnya Imra'atan Nuh wa Imra'atan Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Suaminya adalah 2 orang saleh pilihan Allah, tapi istrinya tetap menjadi istri yang ingkar. Dan ketika keduanya sudah mendidiknya dengan baik, maka lepas sudah.
Ibu kalau buka surah At-Tahrim. At-Tahrim itu ayat akhir juz 28 sebelum Tabarok, sebelum Al-Mulk. Di dalam At-Tahrim ayat 10 disampaikan, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir itu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba ini. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Ada yang memang Allah takdirkan sebagai sebuah ujian, laki-laki yang soleh tapi mendapatkan istri yang tidak betul. Di ayat 11-nya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman itu istri Fir'aun, Asia. Ketika dia berkata, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, ada juga perempuan yang salihah, tapi Allah takdirkan dia memiliki pasangan yang tidak baik. Ada contohnya Asia dan Fir'aun. Sampai kemudian Allah sendiri yang memutuskan hubungan mereka. Ya, dan Allah menjadikan untuk Asia ini adalah perempuan yang dijamin masuk surga dan dibuatkan rumahnya di surga. Tetapi dalam hubungan yang lain ada yang Allah takdirkan laki-laki yang fasik, yang musyrik, ya itu gak dijodohkan dengan yang sama setipe. Siapa? Al-Lahab, Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Imra'ah. Maka dalam Al-Quran itu istri itu ada beberapa kata yang berbeda. Ada Imra'ah, ada zawji atau azwaj, ada sahibah di dalam Al-Quran itu. Kata istri itu memiliki makna-makna. Jadi kalau istri itu yang baik seperti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata zawj itu menunjukkan hubungan suami istri yang benar, yang ideal. Tapi kalau imra'ah berarti imra'atan Nuh, imra'atan Lut, imra'atan Fir'aun, itu menunjukkan perempuan dalam hubungan suami istri yang tidak ideal. Tapi kalau sahibah, kalau seperti tadi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, istri yang hanya dalam arti biasa, tidak berfungsi sebagai istri besar. Kalau dalam Abasa, surah Abasa itu wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, itu kelak di yaumil akhir istri-istri itu juga tidak akan bisa menolong pasangannya. Begitu. Jadi sudah tidak berfungsi sebagai cerah. Jadi Al-Quran itu menjelaskan. Tapi di awal surah An-Nur sebagian besar takdir Allah itu adalah kalau kita berusaha menjadi seorang perempuan yang baik, Allah akan memberikan pasangan kita pasangan yang baik. Walaupun kadar baik itu tidak selalu mesti dari awal sampai akhir. Bisa jadi kadar baik itu yang kita inginkan itu justru di akhir. Gitu. Jadi yang takdirnya seperti itu ya, husnul khotimah bersama-sama di akhir. Kenapa? Karena perjalanan itu adalah sebuah proses. Yang seperti itu barangkali yang betul. Kita lanjut pada hak. Ya, saya cepat aja waktunya ya. Selesai dulu ya. Hak istri yang pertama apa? Mahar. Jadi kalau ada suami masih punya hutang mahar hari ini tagih. Kenapa? Hak kita itu. Dan laki-laki itu yang tidak memberikan mahar istrinya atau mengambil kembali mahar istrinya, itu kalau berhadapan dengan Allah secara langsung. Mahar. Terus ada hadis yang kata, ibu-ibu tahu nggak siapa perempuan yang paling berkah? Khairuhunna aisaruhunna shadaqah. Sebaik-baik perempuan ialah yang paling ringan mas kawinnya. Ingat, paling ringan, bukan paling kecil. Beda, ya. Kalau paling ringan, kalau suaminya milioner, ringan, dia minta mahar 1 miliar, itu ringan buat dia. Beda dengan perempuan yang berkah itu yang kecil maharnya. Kalau kecil gitu ya, cuma apa
dalam supaya terlihat nampak gitu. Walaupun boleh mahar itu dalam bentuk yang lain seperti barang atau hafalan Al-Quran. Adik saya ketika nikah, adik suami istrinya itu minta dia ketika angkat itu murojaah Ar-Rahman, tapi tetap minta perhiasan juga. Oh berat nggak? Nggak berat. Soalnya suaminya MC, memang dia kan syariah, jadi dia mudah untuk dijalankan. Tapi kalau suami yang baru paham Islam, terus kemudian kita minta mahar, baca surah Waqiah misalkan, dia bisa, aduh gimana, hafal nggak apa-apa, bisa kasih selesai akadnya itu ibu ya. Jadi kalau dalam hadisnya sebaik-baik perempuan ialah yang paling ringan, bukan paling kecil ya. Ringan dengan kecil beda. Ringan sesuaikan dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kemampuan pasangan gitu. Kewajiban pertama laki-laki atau hak kita dalam mahar. Yang kedua, diperlakukan dengan ma'ruf, diperlakukan dengan baik. Ada yang pernah nonton film apa itu? Suhita, ada Suhitanya Bu, apa? Oh, Hati Suhita. Berarti tahu. Saya lihat ada di TV. Jadi dia itu dinikahkan oleh orang tuanya, padahal perempuan ini salihah gitu. Tapi suaminya berkata, aku tidak mencintai engkau dan aku menikahi engkau hanya karena demi menyenangkan orang tuanya. Maka aku tidak akan menyentuh. Itu dia tidak memperlakukan dengan bagus. Coba browsing di YouTube, Hati Suhita. Boleh kan? Boleh kalau nggak ada ilmunya. Tapi hati-hati ya, hadis ya. Soalnya akhirnya saya. Wa asiruhunna ini di surah An-Nisa ayat 9. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita itu berhak untuk dimuliakan, berhak untuk diperlakukan dengan baik. Jangan karena dia jadi imam kemudian sewenang-wenang kepada kita. Gitu ya ibu-ibu. Walaupun jangan sedikit-sedikit pakai undang-undang KDRT. Kemarin saya ketemu dengan salah satu Ustadz ini pejabat publik, tapi terus mundur dari jabatannya karena terseret kasus KDRT. Dia dilaporkan melakukan KDRT oleh istri kedua kali. Tapi setelah diklarifikasi, ternyata yang melakukan KDRT justru suami istrinya. Jadi playing victim dan pemain dia untuk minta duit. Jadi dia pakai undang-undang KDRT. Ya seperti itu. Tapi kemudian sudah secara hukum ya seperti itu. An-Nisa ayat 19. Wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka menurut cara yang patut. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayat ini di kelas ayat disampaikan. Kalau bicara di kelas ayah, ibu-ibu, jangan cuma bicara tentang bagaimana mengasuh anak, ayah dan anak. Tapi bagusnya ayah dan anak itu kalau ayah dan istri itu berselisih. Sangat berpengaruh bagaimana sinergi ayah dan bunda itu berpengaruh terhadap pengasuhan. Jadi bicara tentang parenting pengasuhan itu tidak bicara sendiri-sendiri, tapi bicara sebuah tim ayah dan bunda dan anak itu sendiri, gitu ya. Maka ketika seorang ayah memuliakan istrinya, itu akan menjadi tarbiyah pada anak-anaknya. Bagaimana yang perempuan dimuliakan, bagaimana yang laki-laki memuliakan, bagaimana perempuan meletakkan taat, bagaimana laki-laki bertanggung jawab. Itu penting sekali. Ya, maka wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi
bersabarlah perintahnya. Maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini menjadi pedoman dalam hubungan suami istri. Dan An-Nisa ayat 19. Tadi An-Nisa ayat 34, 35 ya ibu-ibu. Kemudian surah-surah Al-Baqarah itu ayat 200-an ke atas itu banyak sekali bicara tentang rumah tangga. Kemudian Al-Ahzab, An-Nur itu ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang bicara tentang masalah rumah tangga. Kemudian surah An-Nisa An-Nisa. Kalau An-Nisa ini kubro ya besar. Kalau An-Nisa surah An-Nisa yang kecil, surah At-Tolak itu juga bicara tentang hubungan suami istri. Ya, karena di situ berkaitan dengan masalah talak, masalah cerai, surah At-Tolak ya. Banyak Al-Quran itu lengkap memberikan pedoman. Gitu ya, jadi kita nggak perlu mencari sumber hukum yang lain seperti itu ya. Jadi yang pertama mahar, yang kedua diperlakukan dengan cara yang ma'ruf, kemudian yang ketiga memberikan nafkah, itu wajib. Nafkah itu dalam bentuk apa? Makanan, jika dia makan, pakaian, kemudian tempat tinggal, itu wajib diberikan oleh suami kepada kita, gitu ya, ibu-ibu. Tetapi di sini Allah memberikan arahan kepada kita para istri untuk tidak terlalu banyak menuntut ya. Contoh di dalam surah Al-Baqarah 236 itu. Al-Baqarah. Jadi mencukupkan itu tadi dengan tidak menuntut melebihi kemampuan suaminya. 236. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang ma'ruf, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini jika dia mencerai istrinya. Ketika mencerai istrinya saja harus dikasih mut'ah gitu. Kalau sekarang laki-laki mencerai istrinya langsung dibalikin ke rumah orang tuanya. Salah itu Bu, menurut hukum. Jadi seorang perempuan yang dicerai selama masa iddah dia tetap ditanggung oleh suaminya dan tidak keluar dari rumah suaminya. Jadi kalau dia cerai, kamu aku cerai talak satu, istri itu selama 3 bulan masa iddah di rumah itu tidak boleh keluar, tetap dinafkahi, tetap dilindungi. Yang tidak boleh hanya berhubungan seksual. Kamu sudah jatuh talak satu. Allah kasih 3 bulan waktu rujuk, waktu iddah masa itu supaya keduanya berpikir. Dan kalau kemudian mereka ini rujuklah dalam masa 3 bulan ini. Jadi rujuk itu kembali, ya kembali. Maka kata at-taubah itu juga sama dengan kata rujuk, kembali kepada Allah itu taubat. Kalau dalam artian rujuk pernikahan maka dia kembali kepada istrinya dengan ucapan atau mereka melakukan hubungan seksual. Tapi kalau sudah lewat masa iddahnya, nggak ada rujuk, harus akad baru. Itu berlaku pada talak 1, talak 2. Tapi kalau pada talak 3 nggak ada rujuk, selesai. Kalian mempermainkan talak kata Allah gitu ya. Tapi seorang laki-laki yang mengatakan aku talak kamu 3 kali langsung, apa ada itu bahasa Sunda itu? Ada Talak tilu, talak tilu. tilu sekalian. Tilu sekalian. Sekalian. Nah, nggak ada dalam fikih. Mau dia ngomong 100 kali yang jatuh tetap sah. Itu ya Bu, ini perempuan harus paham. Itu ya. Jadi diberikan sesuai nafkah ini sesuai dengan kemampuannya. Di surah Al-Baqarah 233 juga disampaikan bahwa dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak
dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Jadi artinya mencukupkan nafkah ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau suami kita mampunya kasih kita makanan ala kadarnya seperti itu, kita jangan meminta makanan ala Sultan Andara. Atau ibu-ibu, suami kita mau belikan baju kita 300.000, misalnya 400.000, kita nggak usah pakai baju pakai sehari ini gitu, ya. Artinya sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Kemudian hak kita yang keempat adalah dididik oleh suami. Dididik. Jadi yang wajib mendidik istri itu siapa, Bu? Suami, bukan majelis taklim. Bukan. Tetapi tak semua suami memahami semua ilmu. Maka jika dia mengizinkan istrinya untuk mendapat ilmu di tempat lain, itu sudah bagian dari dia memberi sarana pada istrinya untuk belajar. Itu bagian dari mendidik istrinya, ya, terutama masa-masa agama. Kemudian apa, Bu? Memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Kasih sayang ini apa? Bukan sekedar cinta dan gairah seksual gitu. Kalau itu kan mawaddah. Kalau ar-rahmah kasih sayang itu apa? Lebih pada perhatian, lebih pada apa? Mau dengerin curhatan. Ini kan ada berat nih. Ada bapak kalau mau dengerin istrinya curhat dia udah malam duluan. Mau meluangkan waktu untuk membersamai istrinya, ada quality time. Mau kalau istrinya ngomel ya sudah dengerin aja gitu ya, seperti itu. Itu bagian kewajiban suami gitu. Rasul pun sama. Ibu-ibu 11 istri Rasulullah itu, ibu itu ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang marahan, ada yang julid, ada gitu ya, ada yang cemburuan, itu sama gitu ya. Jadi istri Rasulullah itu gambaran perempuan-perempuan di dunia. Jadi kadernya itu sudah ada contohnya dari Rasulullah gitu ya. Kemudian itu ya, memberikan kasih sayang dan memberikan perlindungan. Jadi esensinya itu, kalau dalam konteks Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi itu yang Allah ciptakan tidak berpasangan. Semuanya berpasangan. Surah Yasin ayat 36. Coba ibu kita buka surah ketiga ini ya. Surah Yasin ayat 36. Di situ Allah menyampaikan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Sebenarnya manusia berpasangan, maka manusia pun berpasangan. Maka makna pasangan, hukum berpasangan ini ada 4 kalau di dalam Islam. Pasangan itu memiliki makna yang pertama itu kesamaan. Kesamaan itu memang dia punya kedekatan. Laki-laki dan perempuan itu punya banyak kesamaan, punya kedekatan, sehingga satu menjadi cermin yang lain. Jadi kalau ada istri yang misalkan susah diatur atau bagaimana, suami itu harus cermin dulu. Dia itu cerminnya dia, pasangan itu cerminnya gitu. Bisa jadi dia nggak bisa ngedidiknya. Nah, dia jadi pasangan itu yang pertama adalah kesamaan. Kalau bahasa kerennya itu law of similarity, kesamaan. Yang kedua, pasangan itu kedekatan, itu ya, kedekatan. Proximity, law of proximity. Seperti apa? Karena ada kedekatan. Seperti sendok dengan garpu, kedekatan. Kemudian sandal kanan, sandal kiri, gitu ya. Tidak akan saling menggantikan, tapi kedekatan, gitu. Seperti itu. Yang ketiga, makna atau hukum berpasangan itu adalah law
siang dan malam, seperti hitam dan putih. Maka istri itu, kalau kata Ustaz Budi Asari, istri itu harusnya setenang malam. Karena matalitas kuno di dalam Al-Quran itu, nanti kita bahas, ini ada kajiannya. Nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum litaskunu ilaiha, agar kau merasa tenang kepadanya. Dan kata litaskunu ini dalam Al-Quran dipakai untuk dua hal, yaitu untuk istri dan untuk malam. Maka makna istri setenang malam itu luar biasa. Jadi dia jadi pusat sakinah, pusat ketenangan. Jadi seorang ibu, seorang perempuan kayak kita Bu, itu menjadi pusat sakinah, baik pada suami ataupun anak-anak. Maka suami kalau pulang yang dicari siapa? Istri. Mana-mana, benar-benar, gitu kan? Ada apa-apa? Rasulullah juga begitu. Habis bertemu dengan Jibril di Gua Hira, dia ketakutan, pulang, ya Khadijah, selimuti aku. Selimuti dipeluk oleh Khadijah. Jadi untuk sesuatu yang besar terkait wahyu pun sakinah yang diberikan oleh seorang perempuan. Jadi hati-hati kalau suami mulai tak sakinah dengan kita atau anak-anak tak nyaman dengan kita, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ibu-ibu mahal sakinah, berikan ketentraman itu, ya ibu-ibu. Jadi pasangan itu bisa bertentangan, nggak akan sama, tapi jadi penyeimbang, gitu ya ibu-ibu. Laki-laki dan perempuan, maskulinitas dan feminitas. Allah ciptakan maskulin itu ego, logik, ya, fisik, kemudian apa tanggung jawab, percaya diri, itu maskulinitas. Tapi kita perempuan Allah kasih feminitas, lemah lembut, berkorban, cinta, kasih sayang. Tak semua persoalan di dunia itu bisa diselesaikan dengan logika. Banyak persoalan itu selesai dengan ketulusan dan pengorbanan, ya kan? Ini saling melengkapi. Nah, yang sudah Allah pasangkan dengan kita itu yang terbaik.